Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika. Kita masuk bab baru, yaitu gerak parabola. Nah, gerak parabola ini adalah pengembangan dari materi gerak lurus yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di mana pengertian gerak parabola sendiri adalah gerak gabungan gerak horizontal sumbu X yang merupakan GLB dan gerak vertikal atau sumbu Y yang merupakan GLBB yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi, gerak parabola ini terjadi karena kecepatan awal benda atau V0-nya ini dalam posisi miring. Jadi tidak horizontal dan juga tidak vertikal. Nah, karena kecepatan benda ini posisinya miring, maka di kecepatan benda ini bisa diuraikan menjadi dua sumbu, yaitu kecepatan di sumbu X atau di sini Vx dan kecepatan di sumbu Y atau V0Y. Nah, akibat adanya dua kecepatan tersebut dan juga adanya pengaruh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, ya. Jadi karena dia ditarik oleh gravitasi, jadi benda itu semula bergerak naik, kemudian ditarik gravitasi ke bawah, maka lintasannya dia akan berbentuk lengkung seperti ini, ya. Akan berbentuk lengkung atau berbentuk parabola. Nah, karena gerak parabola ini terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, atau gerak horizontal dan gerak vertikal, maka untuk analisis gerak parabola ini harus dilakukan dua kali atau dengan dua cara, yaitu dianalisis di sumbu X dan dianalisis di sumbu Y. Nah, di sumbu X ini berlaku GLB atau gerak lurus beraturan dengan artian kecepatannya selalu tetap. Jadi V di sumbu X itu nilainya selalu tetap. Nah, sedangkan di sumbu Y ini berlaku GLBB, tepatnya adalah GLBB diperlambat. Nah, kenapa kok GLBB diperlambat? Karena kecepatan V0Y ini ke atas, sedangkan gravitasi ini arahnya ke bawah. Karena arah kecepatan sumbu Y dan kecepatan gravitasi arahnya kebalikan, maka kecepatan di sumbu Y dikatakan ini diperlambat. Atau dengan kata lain dia adalah GLBB diperlambat. Nah, karena dia berlaku GLBB diperlambat, maka kecepatan di sumbu Y ini nilainya selalu berubah. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang GLB dan GLBB di gerak parabola, kita ulas dulu tentang kecepatannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kecepatan awal benda ini posisinya miring, di mana dia membentuk sudut alfa atau theta terhadap bidang horizontal. Nah, karena kecepatan itu adalah besaran vektor dan dia membentuk sudut, maka kecepatan ini bisa diuraikan menjadi kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y, atau Vx dan V0Y. Vx, nah penguraiannya karena sudutnya dekat dengan sumbu horizontal, maka Vx itu bisa kita uraikan jadi V0 dikali cos alfa. Ya, V0 dikali dengan cos alfa. Sedangkan penguraian di sumbu Y itu V0 dikali sin alfa. Nah, dua hal ini nantinya harus selalu kalian hitung ketika melakukan perhitungan. Jadi sebelum menghitung yang lain, maka dua hal ini Vx dan V0Y ini harus dihitung dari awal. Nah, oke, ini adalah uraian kecepatan di sumbu X dan uraian kecepatan di sumbu Y. Nah, sekarang kita bahas analisis gerak di sumbu X dulu. Untuk gerak parabola di sumbu X dia berlaku GLB, di mana Vx-nya selalu tetap. Nah, karena dia berlaku GLB, maka semua persamaan GLB berlaku di sumbu X, di mana dalam GLB kita punya persamaan S sama dengan V dikali T. V dikali T. Nah, karena dia bekerja di sumbu X, maka V-nya kita ganti menjadi Vx. Ini adalah kecepatan di sumbu X, atau persamaan yang bekerja di sumbu X. Nah, sekarang persamaan yang bekerja di sumbu Y itu adalah GLBB diperlambat. Ingat, dalam GLBB itu ada tiga rumus, yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, namun karena dia diterapkan di gerak parabola, maka persamaan ini harus kita sesuaikan
notasi dan juga tandanya. Apa saja yang harus disesuaikan? Yang pertama adalah S-nya. Nah, karena sumbu Y ini geraknya adalah naik turun, maka S ini kita ganti dengan H atau tinggi benda. Ya. Kemudian V0 ini kita ganti menjadi V0Y karena dia bekerja di sumbu Y. VT kita ganti menjadi VTY. Sedangkan A kita ganti jadi min G. Nah, kenapa kok min G? Karena min itu arahnya kebalik. Jadi V0Y ke atas, G-nya ke bawah. Maka nilai G ini minus atau perlambatan. Ya. Sekali lagi S-nya diganti H, V0-nya diganti V0Y, VT-nya diganti VTY, A-nya diganti dengan min G. Maka persamaan ini kalau kita tulis ulang, maka S-nya kita ganti dengan H, V0-nya kita ganti V0Y, A-nya kita ganti dengan G, kemudian tanda plus diganti dengan minus. Ya. Jadi H sama dengan V0Y min setengah GT kuadrat. Nah, khusus untuk parabola, H-nya ini kita ganti jadi H sama dengan H0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, kenapa kok dikasih H0? H0 ini artinya adalah tinggi mula-mula. Nah, tinggi mula-mula. Karena tidak selamanya gerak parabola ini bendanya ditendang dari permukaan tanah. Kadang ada gerak parabola di mana benda itu ditembakkan dari ketinggian tertentu. Misal, ini ada gedung tingginya adalah 100 meter. Kemudian di sini ada bola ditembakkan dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti kan dia tidak diletakkan dari atas tanah. Nah, karena tidak diletakkan dari atas tanah, maka H0-nya ada nilainya, yaitu sama dengan tingginya ini, yaitu 100. Tapi kalau misal di soal tidak ada keterangan tinggi mula-mula, maka H0-nya dikasih 0. Ya, ini untuk H. Kemudian VT juga sama, kita ganti VTY, ini V0Y, terus plus A kita ganti jadi min G. Kemudian yang terakhir, yang VT kuadrat ini diganti VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat, plusnya kita ganti minus, A-nya kita ganti G, kemudian S-nya kita ganti H. Jadi persamaan yang kita pakai untuk sumbu Y adalah ini, yaitu H sama dengan H0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat, kemudian ada VTY sama dengan V0Y min G kali T, kemudian ada VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Oke, sekarang lihat contoh soal di buku kalian halaman 110, nomor 3. Nah, di soal nomor 3, sebuah benda dilemparkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal sebesar 50 meter per second. Nah, karena dia bilang dari permukaan tanah, maka kalau dia di permukaan tanah, maka H0-nya ini nilainya adalah 0. Kemudian di sini ada kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 50 meter per second. Kemudian sudut elevasi, berarti theta atau alfanya adalah 30 derajat. Nah, kemudian benda tersebut mengenai bangunan yang sangat tinggi yang terletak 75 akar 3 dari tempat pelemparannya. Nah, berarti ini adalah jarak bendanya. Jadi kalau kita bikin ilustrasi, nah ini adalah bendanya dilemparkan dengan sudut 30 derajat. Nah, kemudian di sini ada benda. Di sini ada benda, anggap aja gedung, ada bangunan. Nah, jaraknya ini adalah 75 akar 3. Berarti ini adalah jarak di sumbu X, maka ini adalah S. Jadi S-nya adalah 75 akar 3. Pertanyaannya, hitunglah waktu yang diperlukan untuk mengenai bangunan. Berarti kita disuruh mencari T saat S-nya adalah 75 akar 3. Kemudian yang pertanyaan kedua, kecepatan benda. Berarti kita disuruh mencari V-nya, yaitu kecepatan saat S-nya adalah 75 akar 3. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang pertama, mencari T. Nah, sebelum kita mengerjakan mencari T-nya, maka kita harus menghitung dulu uraian dari Vx dan V0Y. Ya. Maka kita tulis dulu Vx-nya adalah
V0 dikali cos theta. Theta-nya adalah 30. Berarti V0-nya adalah 50, cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah 25 akar 3. Ini untuk Vx. Nah, sekarang untuk Vy. Nah, untuk Vy uraiannya adalah V0 dikali sin alfa. Alfanya 30, berarti ini V0 dikali sin 30. V0-nya adalah 50, sin 30 nilainya adalah setengah. Berarti ini adalah 25 meter per second. Ini juga sama, meter per second. Nah, kalau kita sudah menguraikan Vx dan V0y, ya ini bukan Vy tapi V0y, nah, maka kita sekarang hitung T-nya. Caranya gimana? Kita cari persamaan yang ada T-nya, ada S-nya. Nah, S itu kan di sumbu X, maka di sumbu X itu hanya ada persamaan S sama dengan Vx dikali T. Nah, S-nya ada, T-nya ada, Vx-nya kita juga sudah punya, maka bisa kita cari dari sini. Maka T itu adalah S dibagi dengan Vx. Berarti S-nya adalah 75 akar 3, Vx-nya adalah 25 akar 3. Akar 3-nya kita coret, 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3 sekon. Ya. Ini adalah T-nya. Nah, sekarang kecepatannya V. Nah, perlu kalian ingat bahwa kecepatan benda itu selalu diuraikan menjadi Vx dan Vy. Jadi dimanapun posisi benda, kalau benda ada di sini, maka dia tetap akan punya Vx ke kanan, kemudian dia akan punya Vy atau Vty arahnya ke atas. Begitu juga kalau dia benda posisi ke bawah seperti ini. Vx-nya ke kanan, tapi Vty-nya dia ke bawah, karena dia sudah turun. Ya. Jadi dimanapun posisi benda itu selalu punya Vx dan Vy, kecuali di tinggi maksimum. Ya. Kalau di tinggi maksimum di sini, dia hanya punya Vx, karena Vty-nya bernilai 0. Ya. Kalau Vty-nya nggak 0, maka dia nggak mungkin ini namanya tinggi maksimum. Jadi yang namanya tinggi maksimum itu pasti kecepatan di sumbu Y-nya itu nilainya 0. Nah, berarti kalau kita mau mencari kecepatan benda di suatu titik, maka kita cari dengan persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vty kuadrat. Ya. Ini juga sama. Berarti kalau di soal ini kita disuruh mencari V, maka V-nya ini bisa kita hitung menggunakan akar Vx kuadrat plus Vty kuadrat. Cuman masalahnya Vx-nya kita sudah punya nilainya, yaitu 25 akar 3. Tapi Vty-nya kita nggak tahu. Maka kita harus cari dulu Vty-nya. Nah, Vty itu ada di sumbu Y. Maka Vty itu ada dua rumus. Ada Vty sama dengan V0y min gt. Ada Vty kuadrat sama dengan V0y kuadrat min 2gh. Nah, kita pakai yang mana? Kalau melihat bentuknya, kita lebih enak pakai yang Vty, bukan Vty kuadrat. Kalau Vty kuadrat takutnya nanti angkanya jelek. Cuman, kalau kita pakai rumus yang ada Vty, maka harus ada T-nya. Ini harus ada. Ya. Kalau Vty kuadrat harus ada H-nya. Kalau nggak ada H-nya, kita nggak bisa ngitung. Nah, kebetulan di soal ini tadi, kita sudah punya T-nya. Ini T-nya. Tapi kita nggak punya H. Maka, kalau seperti ini sudah pasti kita pakai persamaan yang tengah tadi, yaitu Vty sama dengan V0y min g dikali T. Maka Vty-nya sama dengan V0y min gt, V0y-nya nilainya adalah 25, dikurangi g-nya adalah 10, T-nya adalah 3. Berarti ini adalah 25 min 30, hasilnya adalah min 5 meter per second. Duh, kok nilai Vty-nya min? Nah, nggak masalah, karena V itu kecepatan. Di mana kecepatan itu adalah besaran vektor. Dia bisa bernilai plus, dia bisa bernilai min. Nah, kalau min artinya apa? Kalau min berarti artinya kecepatan benda ini sudah mengarah ke bawah. Jadi Vty-nya sudah ke bawah. Jadi kalau Vty-nya sudah minus, maka benda ada di sini. Ya, dia ada di sini, karena Vty-nya ini sudah ke bawah. Kalau minus. Kalau Vty-nya positif, berarti dia ada di sini. Ya. Oke. Kita sudah punya Vty, maka sekarang bisa kita hitung V-nya. Yaitu V-nya adalah akar Vx kuadrat plus Vty kuadrat.
Berarti ini nanti hasilnya adalah akar Vx-nya adalah 25 akar 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan 25 akar 3 kuadrat itu 25 kuadrat itu adalah 625 dikali akar 3 kuadrat itu 3 ditambah min 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Maka ini hasilnya adalah akar 1875 ditambah 25. Hasilnya ini adalah akar 1900 atau 10 akar 19. Ini V-nya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ini ada di uji kompetensi 4.1, uji kompetensi bab 4, nomor pilihan ganda nomor 4. Ya, bisa kalian lihat di buku kalian. Oke, di soal nomor 4 ada keterangan sebuah peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan awal sebesar 50 meter per second. Berarti V0-nya adalah 50 meter per second. Dengan sudut elevasi, berarti alfanya adalah 37 derajat. Nah, pertanyaannya peluru mengenai sasaran yang terletak pada dinding setelah mencapai ketinggian. Nah, berarti kita disuruh mencari tingginya. Nah, dari gambar ini ada angka 80. Nah, ini adalah angka 80. Tapi di gambar ini dinyatakan ini adalah sumbu X. Berarti 80 ini adalah jarak dari awal ditembakkan sampai bendanya tadi. Berarti 80 ini tadi adalah S-nya. Jadi S-nya adalah 80 meter. Nah, sekarang kita nyari H. Nah, kalau kita mau mencari H, maka yang harus kita tahu adalah nilai dari T-nya dulu. Nah, paling enak kalau mau mencari H atau nyari S, kita harus nyari T-nya dulu. Nah, sebelum kita mencari T, sama seperti soal sebelumnya, kita harus mencari dulu berapa nilai Vx dan juga berapa nilai dari V0Y. Ya, Vx-nya adalah V0 dikali cos theta, theta-nya adalah 37, sedangkan V0Y-nya adalah V0 dikali sin theta, theta-nya juga 37. Nah, ini kita masukkan, V0-nya adalah 50, cos 37 nilainya adalah 0,8. Berarti ini tak coret, berarti 5 kali 8 hasilnya adalah 40 meter per second. Sedangkan V0Y itu adalah V0 dikali sin 37, berarti V0-nya adalah 50, sin 37 itu adalah 0,6. Nah, ini nolnya tak coret, berarti 5 kali 6 hasilnya adalah 30 meter per second. Nah, setelah kita punya Vx sama V0Y, baru kita cari H-nya. Nah, cuman sebelum kita nyari H, kita harus nyari T-nya dulu. Dari mana kita nyari T? Dari sini. Nah, ini diketahui S-nya. Nah, rumus yang ada S-nya itu hanya satu, yaitu S sama dengan Vx dikali T. Maka dari sini kita bisa tahu nilai T adalah S dibagi Vx. Nah, berarti T-nya adalah S, S-nya adalah 80, Vx-nya adalah 40. Berarti T-nya adalah 2 sekon. Nah, setelah kita ketemu T-nya, sekarang kita cari H-nya. Maka kita cari rumus H yang ada T-nya. Nah, rumus H yang ada T-nya adalah H sama dengan H0 ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, karena kita butuh H dan kita punya T, berarti kita pakai persamaan yang ini. Nah, kita masukkan H0 adalah ketinggian awal. Nah, di soal ini tidak ada keterangan ketinggian awal, berarti H0-nya nilainya adalah 0. Kemudian V0Y nilainya adalah 30 dikali T-nya adalah 2, min setengah kali G-nya adalah 10, T-nya adalah 2 kuadrat. Nah, ini 2-nya seperduanya, 2-nya tak coret, 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 1, hilang. Berarti tinggal 30 kali 2, 60. Ini 10 kali 2, 20. Berarti ketinggiannya adalah 40 meter. Ya, ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3.
Contoh soal yang ketiga ini ada di buku paket kalian, pilihan ganda nomor 16. Nah, di soal nomor 16 diketahui sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi, ya. Berarti ada sudut elevasi, berarti theta atau alfanya adalah 53 derajat. Dengan kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 20 meter per second. Nah, pertanyaannya, koordinat benda setelah dilempar selama 2 sekon, berarti T-nya adalah 2 sekon. Yang ditanyakan adalah koordinat. Nah, ingat, koordinat itu selalu berbentuk X, Y. Nah, X-nya apa, Y-nya apa? Kalau dalam gerak parabola, X-nya itu adalah S, Y-nya adalah H. Berarti otomatis kalau kita disuruh mencari koordinat, maka kita harus menghitung S-nya dan juga H-nya. Nah, sebelum kita menghitung S dan juga H, sama dengan tadi kita harus menguraikan Vx dan juga V0Y. Vx-nya rumusnya adalah V0 dikali cos theta. Theta-nya adalah 53 derajat. Ini juga kalau V0Y itu adalah V0 dikali sin theta atau sin 53 derajat. Nah, kita masukkan nilainya untuk Vx, V0-nya adalah 20, cos 53 itu adalah 0,6. Nilainya kita coret, maka ini tinggal 12 meter per second. Sedangkan V0Y-nya, V0 kali sin 53, V0-nya 20, sin 53 itu 0,8. 0-nya tak coret, berarti ini hasilnya adalah 16 meter per second. Nah, setelah kita menghitung Vx dan V0Y, sekarang kita hitung S dan juga H. Nah, untuk gerak parabola, S itu rumusnya adalah Vx dikali dengan T, di mana Vx-nya adalah 12, T-nya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 24 meter. Nah, ini S-nya. Sedangkan H itu adalah tinggi. Nah, H itu bisa dicari dari VT kuadrat, bisa dicari dari H sama dengan. Cuman karena di sini sudah ada T, maka hanya kita cari dari H sama dengan H0 ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Karena kita sudah punya T, berarti kita cari rumus yang ada T-nya. Nah, sekarang kita masukkan H0-nya adalah 0 karena nggak ada keterangan. Kemudian V0Y-nya adalah 16, T-nya adalah 2, min setengah kali G-nya adalah 10, T-nya adalah 2 kuadrat. Nah, setengah 2-nya tak coret, 2 pangkat 2-nya, berarti pangkat 2-nya hilang. Berarti ini tinggal 16 kali 2, 32. Kemudian tinggal 10 kali 2, 20. Berarti hasilnya adalah 20. Hasilnya adalah 12 meter. Berarti koordinat benda adalah 24,12 meter atau X, Y atau S, H ya. Oke, ini jawabannya. Oke, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ke saya nanti. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan untuk kasus khusus di gerak parabola. Nah, kasus khusus di gerak parabola itu ada berapa kasus? Yang pertama kita analisis adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum dan juga waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Ya. Nah, tinggi maksimum ini lambangnya adalah H max. Nah, kalau kita berurusan dengan tinggi maksimum, maka tinggi maksimum itu patokannya adalah VTY-nya nilainya harus 0. Nah, maka kalau kita ingin mencari H max, maka cari rumus yang ada H max dan juga rumus yang ada H dan ada VTY-nya. Nah, rumus yang ada H dan VTY itu adalah VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Nah, karena VTY bernilai 0, berarti ini adalah 0 sama dengan V0Y kuadrat min 2GH.
2GH-nya kita pindah sebelah kiri biar jadi plus, berarti 2GH itu adalah V0Y kuadrat. Berarti H maksimum itu bisa kita cari dari V0Y kuadrat per 2G. Ya, ini adalah rumus untuk mencari tinggi maksimum. Nah, kalian boleh menghafal rumus jadinya, rumus akhirnya, atau belajar menguraikan dari atas. Cuman saran saya lebih enak kalian kalau sudah terbiasa menguraikan rumusnya dari atas ke bawah. Jadi kalau lupa rumusnya itu nyarinya gampang. Jadi kalau misal kalian ngafalin rumusnya, terus kalian lupa rumus Hmax, maka kalian tinggal menguraikan dari rumus ini. Dengan catatan VTY-nya 0. Nanti pasti ketemu Hmax-nya. Oke, sekarang lanjut ke waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, atau T Hmax. Nah, ini juga sama. Ini kita cari dengan patokan VTY sama dengan 0. Maka kita cari rumus yang ada T dan juga ada VTY. Nah, rumus yang ada VTY dan juga T itu adalah VTY sama dengan V0Y min GT. Nah, kalau kita uraikan, kita masukkan VTY-nya 0, berarti 0 sama dengan V0Y min GT. Kemudian GT-nya pindah ke sebelah kiri biar jadi positif. Berarti GT sama dengan V0Y. Maka rumus TH max itu adalah V0Y, G-nya pindah ke kanan jadi per G. Ya. Ini adalah rumus waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi mirip dengan rumus Hmax, cuman kalau Hmax V0Y-nya kuadrat, kemudian G-nya ada 2G. Oke, sekarang kita lihat contoh soal di pilihan ganda nomor 2. Nah, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar 60 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 60 meter per second. Dengan sudut elevasi, berarti ini adalah alfa 30 derajat dari atas tanah. Nah, kalau ada keterangan dari atas tanah, maka H0-nya nilainya adalah 0. Kemudian G-nya adalah 10. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Berarti kita disuruh mencari TH maksimum. Nah, rumus TH maksimum tadi adalah V0Y per G. Nah, oh ya lupa. Sebelum ini seharusnya kita nguraikan dulu berapa nilai Vx dan juga berapa nilai V0Y-nya dulu ya. Ya, saya lupa juga tadi ini. Oke, Vx-nya kita uraikan jadi V0 dikali cos alfa. Alfanya adalah 30, berarti V0-nya adalah 60, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti ini hasilnya adalah 30 akar 3 meter per second. Sedangkan V0Y itu adalah V0 kali sin alfa, alfanya 30. Kita masukkan V0-nya 60, sin 30 adalah setengah. Berarti nilainya adalah 30 meter per second. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya TH max tadi. Nah, V0Y-nya adalah 30, G-nya adalah 10. Berarti T-nya adalah 3 sekon. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, ini contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Pilihan ganda nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 itu diketahui sebuah bola dilemparkan condong ke atas dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per second. Berarti V0-nya adalah 20 meter per second. Dengan sudut elevasi, berarti alfanya adalah 30 derajat terhadap horizontal. Pertanyaannya adalah kecepatan bola saat mencapai titik tertinggi. Berarti kita disuruh mencari V saat H maksimum. Nah, ingat kalau kita mau mencari V tadi kan rumusnya adalah akar Vx kuadrat plus VTY kuadrat. Nah, karena pertanyaannya adalah saat H maksimum, ingat saat H maksimum nilai VTY ini nilainya adalah 0. Maka otomatis kita hanya tinggal nyari Vx-nya. Berarti kalau ini nanti kita masukkan, ini tinggal Vx kuadrat plus 0. Berarti akar Vx kuadrat. Nah, akar kalau dikuadratkan ini tinggal hilang. Tinggal Vx. Berarti
Saat mencapai tinggi maksimum, kecepatan benda itu sama dengan Vx-nya tadi. Nah, berapa nilai Vx-nya? Nah, nilai Vx tadi kita uraikan adalah V0 dikali cos theta. Theta-nya adalah 30 derajat. Berarti V0-nya adalah 20, cos 30 ini adalah setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah 10 akar 3. Oke, jadi ingat, kalau mencapai tinggi maksimum atau saat tinggi maksimum atau saat titik puncak, maka patokannya adalah VTY-nya bernilai 0. Oke. Oke, selanjutnya kalian lihat halaman 111 nomor 9. Ya. Halaman 111 nomor 9 itu diketahui sebuah peluru ditembakkan dari atas tanah dengan kecepatan awal sebesar 80 meter per second. Berarti di sini V0-nya adalah 80 meter per second. Dengan sudut elevasi alfa, di mana cos alfa adalah 4/5. Nah, kalau ada keterangan kayak gini, cos alfa adalah 4/5, maka kita harus nyari berapa nilai sin-nya. Nah, berapa nilai sin-nya? Cara nyari sin-nya ini kita pakai Pitagoras. Kita pakai segitiga, kayak kemarin, pas trigonometri. Nah, ini adalah alfa. Nah, ingat, cos itu adalah samping dibagi miring. Berarti ini sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Maka, kalau kalian hitung menggunakan Pitagoras, tingginya ini, maka ini akan ketemu 3. Berarti nanti sin alfanya adalah 3/5. Ya. Ingat, 3, 4, 5 itu triple Pitagoras. Berarti kalau ada satunya 4, satunya 5, yang satunya nanti pasti 3. Nah, sekarang sin cosnya tinggal menyesuaikan. Kalau cosnya adalah 4/5, maka di sini sinnya adalah 3/5. Karena cos itu adalah samping dibagi miring, sedangkan sin itu adalah depan dibagi miring. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jika G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Hitunglah yang A, waktu peluru saat mencapai titik tertinggi. Berarti yang A itu ditanyakan T saat H maksimum. Nah, sedangkan yang B adalah tinggi maksimum. Berarti yang di B itu ditanyakan H maksimum. Nah, sama dengan tadi, sebelum kita menghitung T H max sama H max, maka kita uraikan dulu nilai dari Vx dan nilai dari V0Y. Vx itu adalah V0 dikali cos alfa. V0-nya adalah 80, cos alfa adalah 4/5. Ini 5 dicoret sama 80, maka ini hasilnya adalah 16. Nah, 16 dikali 4 hasilnya adalah 64 meter per second. Ini adalah Vx-nya. Sedangkan V0Y-nya adalah V0 dikali sin alfa. V0-nya adalah 80, sin alfa adalah 3/5. 5 sama 80 coret jadi 16. Kemudian 16 kali 3 hasilnya adalah 48. Oke, kita sudah ketemu Vx sama V0Y. Sekarang kita tinggal cari TH max sama H maksimum. Nah, TH max tadi rumusnya adalah V0Y dibagi dengan G. V0Y-nya adalah nilainya 48, G-nya adalah 10. Berarti hasilnya adalah 4,8 sekon. Ini untuk TH max. Sedangkan untuk H maksimum, ini kita dapat dari V0Y kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, V0Y-nya adalah 48, berarti ini 48 kuadrat itu artinya 48 dikali 48. Kemudian dibagi 2 kali G-nya adalah 10. Berarti 2 dicoret sama 48, hasilnya adalah 24. Nah, 48 dikali 24, ini hasilnya adalah 1152 dibagi dengan 10 atau 115,2 meter. Oke. Ini jawabannya. Baik, ini contoh soal untuk gerak parabola. Jadi kalau ada pertanyaan terkait materi atau pembahasan soal yang kalian belum paham, silakan ditanyakan di forum e-learning atau menanyakan langsung ke saya. Oke. Seperti biasa, tugas kalian adalah merangkum
pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, kalian buat rangkuman, kemudian kalian kerjakan contoh soal berikut. Nah, yang pertama, yang nomor 3 tadi, soalnya sama dengan yang nomor 3 tadi, cuman ini 75 akar 3. Nah, ini kalian ganti jadi 25 akar 3. Jadi soalnya sama, hanya nilai tingginya aja diganti jadi 25 akar 3. Ini untuk yang soal nomor 3 ini. Kemudian untuk yang soal nomor 9 ini, soalnya sama, cuman kalian ganti kecepatannya ini menjadi nomor absen kalian. Ya. Jadi nomor absen kalian misal absennya 5, jadi 5 meter per second. Kalau absen kalian 10, ya jadi 10 meter per second. Ya. Jadi untuk yang nomor 3 tadi yang diganti adalah tingginya dari 75 akar 3 kalian ganti jadi 25 akar 3. Sedangkan nomor 9, kecepatan awalnya kalian ganti pakai nomor absen kalian. Oke, ini yang nomor 9. Kemudian tambahan lagi yang nomor 4 ini. Soalnya sama, tetapi kalian ganti kecepatan awal ini menjadi 100 meter per second. Ya. Yang nomor 4 ini kecepatan awalnya diganti jadi 100 meter per second. Kemudian tambahan lagi contoh soal nomor 16, soalnya hampir sama, cuman V0-nya ini ya, V0-nya ini kalian ganti dengan nomor absen dikali 10. Ya, jadi kalau nomor absennya misal nomor absennya 7, berarti nanti V0-nya adalah 70. Kalau nomor absennya 10, berarti V0-nya nanti jadi 100. Ya. Ini yang nomor 16. Jadi soalnya sama dengan yang dibahas tadi, kalian tinggal ngikuti dari awal, tapi V0-nya itu diganti dengan nomor absen dikali 10. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Ingat, tugasnya adalah merangkum sama mengerjakan contoh soal ini tadi dengan angka yang sudah kita sesuaikan. Oke. Sekian dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang paham. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.